Halo teman-teman semuanya, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh aku lanjutin makeover kamarnya. Nah, kalau kemarin baru kamar pertama atau studio 1, sekarang kamar kedua yaitu studio 2 ya. Jadi ini aku minta tolong Pak Tukang untuk bantuin aku tempelin wall sticker. Nah, wall stickernya itu kayak gini ya teman-teman. Jadi itu lebarnya di 35 cm, panjangnya 10 cm, bagian belakang bukan 10 cm, 10 meter gitu ya. Nah, untuk bagian belakang tadi udah ada lem perekatnya dan warnanya itu hitam dop ya. Nah, ini udah dipasang satu bagian dinding, terus di bagian sebelahnya cuman sisa sampai situ aja. Nah, sambil Pak Tukang nerusin untuk pasang stiker, ini Pak suami juga mau unboxing paket ya. Nah, isi paketannya itu adalah rak besi untuk menyimpan peralatan jualan kita nanti. Nah, sebelumnya kita juga kan udah bikin rak ambalan yang coklat di depan situ ya. Itu tuh terbuat dari papan, terus kita cat lagi sendiri gitu ya. Terus untuk desainnya juga itu requestan Pak Su. Tapi karena sekarang barangnya udah lumayan makin banyak ya, jadi kita mutusin untuk beli rak yang kuat, yang kokoh gitu ya, kalau disimpenin barang yang banyak gitu. Kalau papan kayak gitu kan nggak terlalu kuat ya teman-teman untuk barang-barang yang berat. Nah, ini untuk isinya itu kayak gini ya, ada siku besi dan papan ambalannya juga, terus disediain juga baut-bautnya, ada obengnya juga, terus ada kuncinya juga gitu ya. Pokoknya ini udah lengkap banget satu paket. Nah, ini untuk ukurannya yang Pak suami pesen, ini tuh ukuran lebar di 90 cm dan tingginya di 180 cm. Dan untuk raknya kita pesan yang 5 susun aja gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh ada yang 2 susun, 3 susun, 4 susun, 5 susun, sampai ke 6 susun ya. Jadi kalau teman-teman mau, mungkin nanti aku kasih linknya di bawah deskripsi ya. Siapa tahu ada yang butuh juga untuk alat-alat masak ya, kayak teflon-teflon gitu ya, atau oven. Ini juga bisa banget ya teman-teman. Dan seperti biasa kalau aku sama Pak suami lagi buka paket gitu ya, atau lagi pasang-pasang sesuatu, anak-anak itu pasti pengen ikutan nimbrung gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi aja ya. Ini aku sama Pak Su mulai pasang si raknya. Nah, raknya ini tuh dia untuk tiangnya kayak bagi dua gitu ya, mungkin biar lebih simple pas di packing. Tapi pas perakitannya ini harus disatuin gitu ya, pakai baut-bautnya itu. Nah, aku yang pasang baut, Pak suami yang bagian ngencengin gitu ya, biar tenaganya lebih maksimal gitu ya kalau cowok yang ngerjain. Nah, setelah si sikunya ini, bukan siku ya, untuk tiangnya ya, ini tuh tiangnya udah selesai disambung-sambung, jadi udah ada 4 tiang. Kita langsung pasang siku-sikunya nih untuk penopang ambalannya nanti. Nah, ini aku pasang untuk yang bagian atasnya dulu. Nah, setelah bagian atas baru bagian bawah. Nah, untuk yang bagian tengah-tengahnya kita menyusul nanti ya, sambil diberdiriin aja. Oh ya teman-teman, mohon maaf banget ya kalau kondisi di ruangan ini tuh masih berantakan banget, karena maklumin aja ini tuh kita baru pindahan. Jadi baru mindah-mindahin beberapa barang khususnya untuk keperluan live streamingnya kita nanti gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tanya nama akunnya apa gitu ya, itu aku udah simpen di deskripsi juga. Jadi buat teman-teman yang mau mampir boleh banget ya, atau teman-teman yang butuh alat-alat konten juga boleh banget mampir tuh ke akunnya Pak Su gitu. Nah, untuk bagian atas ini udah aku pasang ya, udah tinggal sisa satu tiang lagi yang belum aku pasang. Jadi total semuanya ada 4 tiang ya, karena ada 4 sudut gitu.
Nah, karena dia satu paketan itu udah lengkap banget ya, tinggal pasang aja. Ini tanpa bantuan orang lain juga sebenarnya bisa ya pasang sendiri. Cuma nanti aku minta bantuan Pak Su juga sama Pak Tukang biar cepet ngerjainnya ya. Karena kalau aku sih banyak diganggu sama bocil ya. Entah itu minta makan, minta dikelonin, entah minta kesana kemari, minta jajan. Aduh, udah ribet banget deh ya. Jadi emak-emak sambil ngonten, sambil ngerakit, sambil pindahan itu mantep banget ya. Oh ya, buat teman-teman yang kemarin udah bantu doa, bantu support juga, terima kasih banyak ya doa-doa baiknya. Semoga kedepannya sih aku punya rumah sendiri nih, punya studio live sendiri tanpa harus pindah-pindah lagi ke depannya ya. Bantu doanya ya teman-teman, semoga segera punya rumah impian kita yang bisa kita desain, bisa kita tempatin dengan nyaman, dengan tenang gitu ya. Nah, untuk sekarang sih kita masih merintis ya, karena kita ini bukan pewaris. Oke, lanjut lagi. Ini aku udah pasang siku yang bagian atas nih teman-teman ya. Jadi kita lanjut ke siku bagian bawah. Nah, untuk siku bagian bawah ini nggak sampai di ujung ya pasangnya. Karena apa? Karena aku kasih kaki-kaki ya. Untuk kaki-kakinya kurang lebih di 10 sentian aja aku kasih. Nah, ini tuh sebenarnya bisa diatur ya untuk tinggi pendeknya. Teman-teman mau pasang raknya itu berapa meter, berapa senti gitu ya, itu bisa banget karena ini kan tinggal pasang bautnya aja ya, udah ada lubang-lubangnya di tiang sikunya itu. Jadi untuk ngatur ketinggiannya itu gampang banget deh. Nah, ini aku udah mulai pasang-pasang, gak lupa ya untuk bikin video di akun sebelah nih ya. Jadi kalau di YouTube ini kan dia posisi kameranya landscape ya. Nah, untuk di aplikasi lain itu rata-rata portrait. Jadi aku pasti pakai dua kamera kayak gini. Sayang banget gitu ya, setiap ada kegiatan kalau cuman buat di-upload di satu medsos itu kayak sayang banget ya, karena sekarang semua medsos itu sudah menghasilkan, sudah bisa mendatangkan cuan. Jadi kalau nggak dimanfaatin itu sayang banget ya teman-teman, karena aku juga dulu udah ninggalin konten kreator ini udah lumayan lama banget, terus aku juga kurang bisa konsisten, makanya sekarang lagi belajar untuk konsisten, karena anak aku juga udah lumayan agak gede ya, udah mau disapih nanti nih, nggak kerasa udah mau 2 tahun ya, 4 bulan lagi udah 2 tahun tuh. Jadi udah bisa ditinggal-tinggal untuk ngonten, udah bisa dititipin ke adik aku gitu, jadi udah nggak nggak khawatir lagi minta susu gitu ya, nggak khawatir lagi rewel kalau ditinggalin gitu kan. Kalau udah 2 tahun udah agak tenang gitu, beda kalau di bawah 2 tahun itu kesibukannya masih bener-bener riweh gitu ya, masih bener-bener keteteran gitu kalau aku pribadi ya. Tapi untuk konten kreator lain itu yang punya bayi, anaknya juga ada beberapa yang masih balita, itu masih konsisten upload, itu aku bener-bener kagum banget gitu ya. Kalau aku sendiri masih belum bisa, makanya yang bisa konsisten itu hanya Pak Su aja. Jadi untuk kontennya Pak Su itu lumayan berkembang, karena ya itu kalau mau di medsos manapun, konten apapun yang paling utama kuncinya itu konsisten ya teman-teman. Karena kalau di awal-awal konten pemula itu pasti jarang ada yang nonton, perkembangannya agak lambat. Tapi kalau kitanya konsisten itu insya Allah ya teman-teman, hasilnya pasti memuaskan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pemula tetap semangat ya. Apalagi buat teman-teman yang konsistennya masih agak susah kayak aku, semoga ada waktunya gitu, semoga bisa mengatur waktunya biar kita bisa sama-sama belajar untuk konsisten. Nah, sekarang aja aku baru bisa ngonten 2 hari sekali, nggak tahu nih ke depannya aku bisa setiap hari atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa ya teman-teman. Karena apa? Selain untuk mendatangkan cuan, yang kayak gini juga bisa untuk nyimpen memori kita ya, di setiap harinya, setiap waktunya itu kita bisa simpan kenangan di sini ya. Jadi kita bisa lihat sejarah kita di
dari masa kecil kayak gimana gitu ya. Kalau yang kontennya dari kecil, tapi kalau aku kan kontennya dari habis nikah ya. Jadi kita tahu nih perjalanan kita habis nikah sampai nanti kita tua itu kayak gimana. Itu pasti tersimpan ya di namanya medsos kayak gini. Oke deh, udah cerita panjang lebar ini, raknya udah selesai disusun dan dipindahkan ke kamar kedua. Nah, ini pemasangan stiker juga udah selesai. Jadi cuman di dua sisi tembok aja ya untuk stikernya, karena kita cuman beli 2 gulung aja atau 2 roll gitu ya. Nah, terus untuk ambalan papannya tetap kita pakai, jadi kita pasang di 2 sudut juga gitu ya untuk ambalannya. Tinggal bersih-bersih dan mindahin barang-barangnya dulu gitu biar nanti bisa tersusun dengan rapi. Nah, ini aku lagi beresin sisa wall sticker ya. Jadi pelapis wall stickernya itu kan pasti sisanya lumayan banyak. Kita rapihin aja biar nanti pas dibuang atau di tempat sampah nggak terlalu menuh-menuhin gitu ya. Terus lanjut, ini aku lagi lipet stiker palsu bagian bersih-bersih sama Pak Tukang juga ya. Terus nanti udah disapu baru masukin barang-barangnya. Nah, ini kita percepat aja ya. Selesai bersih-bersih di bagian kamar kedua, ini aku mau masukin paket yang belum sempet di unboxing ya. Ini tuh beberapa paket yang memang PR-nya Pak Su ya. PR-nya Pak Su lumayan banyak karena ini sampel gratis semua. Nah, ini enaknya ya kalau di sebelah itu ngajuin sampel apapun itu gampang banget untuk dapet sampel gratis ya. Beda dengan di YouTube. Cuman bedanya itu kalau di sana itu tuh kayak apa ya, kalau di si TokTok itu untuk menentukan fee itu agak susah ya. Jadi lebih gampang ngajuin sampel gratis tapi jarang ada yang fee-nya gitu. Jarang ada yang plus fee gitu, atau jarang ada yang nentuin red card gitu ya. Jadi cuma dapat barang aja. Tapi Pak Su untuk beberapa produk udah ada bayarannya juga. Jadi selain produk dapat bayarannya juga. Cuman itu untuk beberapa aja. Beda sama YouTube ya. Kalau YouTube itu biasanya barang iya, bayarannya juga iya. Nah, kalau di sana kebanyakan sampel gratis semua, nggak dapat bayaran lagi selain komisi. Jadi kalau mau dapat bayaran lebih itu dari komisi gitu ya teman-teman. Jadi itu dia ya, kalau kita punya pengalaman di 2 medsos, jadi kita bisa membandingkan nih penghasilannya lebih menarik mana gitu ya, mau yang di merah atau di si hitam gitu. Dan alhamdulillah sih semuanya kalau kita konsisten, kalau kita tekunin itu pasti ada hasilnya ya. Cuman untuk besar kecilnya ya tergantung juga ya, tergantung rezeki kita lebih rezekinya di mana. Ada yang rezekinya lebih di si biru gitu ya, ada yang rezekinya lebih di si merah, ada yang rezekinya lebih di si hitam. Pokoknya semuanya udah tertakar ya, insya Allah nggak akan tertukar walaupun sekarang udah banyak banget konten kreator ya. Nah, oke, udah cerita-cerita panjang lebar ini kita udah selesai untuk mindah-mindahin barang, udah bersih-bersih juga, dan saatnya aku pamit nih kayaknya ya. Jadi ini tuh kamar kedua udah selesai disimpenin barang sebagian, dan untuk kamar ketiga nih kondisinya seperti ini. Mungkin nanti aku juga mau makeover. Cuman di sini aku masih mikirin konsepnya mau seperti apa, apalagi dengan kondisi kamar yang lembab seperti ini gitu ya. Jadi cocoknya ditutup seperti apa gitu ya. Nah, oke teman-teman, ini dia ya vlog kita hari ini. Semoga teman-teman gak bosen, gak kapok ya nontonin video aku. Yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.